Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Tiara. Terima kasih sudah klik video aku. Aku seneng banget ketemu kalian lagi karena udah lama banget kayaknya aku nggak syuting atau filming atau nyeritain hal-hal seru untuk kalian. Nggak seru sih sebenarnya, yang creepy ya. Gimana? Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Stay healthy, stay safe juga ya. Oke, kali ini sesuai judulnya, aku akan membahas tentang kayaknya kalau ngomongin Indonesia, Asia deh ya, itu nggak jauh-jauh sama mistis. Jadi video kali ini aku akan membahas sesuai judulnya ya, hantu-hantu Indonesia versus Malaysia yang terseram atau yang creepy banget lah pokoknya gitu. Ternyata tuh Indonesia dan Malaysia memiliki hantu yang cukup mirip gitu. Apa aja sih sebenarnya? Coba yuk kita bahas satu-satu, oke? Nah, yang pertama itu adalah kuntilanak atau versus Pontianak. Aduh, sebenarnya aku tuh ini tuh udah malam dan creepy banget ya. Aku lagi syuting ini sendirian, terus takut juga. Sebenarnya tuh aku tipe yang penakut gitu. Cuman demi membahas sesuatu yang menarik untuk kalian, aku memberanikan diri untuk bahas hantu-hantu terseram Indonesia versus Malaysia yang menurut aku itu mirip banget gitu loh ya. Nah, kali ini yang aku bahas pertama adalah kuntilanak versus Pontianak. Kita sebut aja Miss Kunti ya, karena aku creepy banget kayak nyebutin namanya dia gitu loh guys, so sorry. Oke, kuntilanak atau versus Pontianak ini kalau di Malaysia itu namanya Pontianak guys gitu. Tapi sebenarnya asal muasal dia ini sebenarnya mirip gitu loh. Jadi asal muasal dari Mbak Kunti, Miss Kunti ini dan Miss Ponti ini sebenarnya itu dari jelmaan dari wanita yang sedang hamil terus meninggal dan gagal memiliki anak kayak gitu. Jadi ya kalau di film-film Indonesia gitu ya, kalau kalian udah pernah nonton Danur tuh ya, itu ada yang namanya Asih. Nah kayak gitu tuh Kunti gitu ya, Miss Kunti gitu. Nah terus kalian pernah gak sih kayak ngalamin hal-hal mistis, tapi alhamdulillahnya aku tuh belum pernah ketemu gitu ya, atau enggak dengar suaranya pun belum gitu. Tapi yang diketahui adalah Miss Kunti dan Miss Ponti ini mereka melayang. Jadi mereka tuh mukanya serem, mukanya pucat, terus rambutnya panjang, terus suka pakai baju putih kayak gitu, dan mereka tuh kayak nggak napak sama sekali. Jadi mereka tuh terbang kayak gitu gengs gitu. Jadi sebenarnya aku nggak pernah ngalamin, tapi temen aku tuh pernah ngalamin. Jadi waktu itu ya, long story short, aku tuh pernah kerja di salah satu coffee shop terkenal gitu ya, dan kerjanya itu kayak shift gitu kan. Nah di situ sometimes kita dapat shift malam gitu, even kita perempuan, tapi sometimes kita dapat shift closing kayak gitu. Nah ada salah satu temen aku yang dia itu pulang closingan gitu ya, kayak closingan malam ya. Kalau pulang malam tuh biasanya jam 1, jam 2 kayak gitu loh gengs, baru sampai rumah. Nah di situ tuh memang di rumahnya di Bintaro ya geng. Nah itu ada di rumahnya itu ada pohon kayak gede banget gitu ya. Terus dia tuh naik mobil gitu kan. Nah pas naik mobil itu dia tuh udah diketawain gitu geng, gitu kan, udah diketawain kayak gitu. Nah itu bener-bener memang di seberang rumahnya dia itu emang rumahnya serem, ada rumah serem terus ada pohonnya gitu. Nah si Miss K ini dia tuh ada di atas pohon gitu dan ngetawain gitu, dia seneng banget ngetawain orang gitu. Nah terus akhirnya temen aku saking takutnya akhirnya dia berdoa, terus akhirnya dia ngubungin kayak papahnya gitu, nelfon papahnya supaya dibukain pagar, terus biar ada yang nemenin lah gitu. Tapi akhirnya pada jam 2 itu akhirnya si Miss K-nya sendiri
pergi kayak gitu. Dan pas banget pada hari itu tuh kayak udah jam 2 pagi dan rintik-rintik hujan gitu loh. Itu kan aduh, kayaknya seneng banget ya Miss K tuh kalau kayak gitu dan bikin kita takut gitu loh. Iya kan? Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak nih kayak pernah ngerasain atau mengalami hal-hal yang serupa? Coba komen di bawah ya. Oke, yang kedua kita lanjut ya. Yang kedua ada hantu bungkus versus pocong. Jadi kalau di Indonesia itu namanya pocong, atau kalau kita sebutnya poci aja ya guys. Aku juga takut banget sama ini. Terus yang satunya lagi kalau dari Malaysia itu namanya hantu bungkus gitu. Bahkan suka ada kejadian-kejadian juga di Malaysia kayak penampakan hantu bungkus ini suka naik motor lah kayak gitu, suka numpang lah ibaratnya kayak gitu. Nah, bentuknya itu dia kalau di Islam atau Muslim itu dia dibalut kain kafan. Terus nah biasanya tuh talinya kayak lupa dicabut gitu katanya. Usut hantu poci ini dia tuh kayak talinya tuh kayak belum dicabut gitu loh geng. Nah makanya belum dilepas, makanya sometimes kalau di Malaysia biasanya kenapa dia jadi poci lagi gitu ya, kenapa dia jadi hantu bungkus, itu karena ada hal yang belum terselesaikan di dunianya gitu, maksudnya dengan saudaranya, keluarganya kayak gitu. Jadi kayak dia masih ada urusan gitu loh di duniawi. Nah terus kalau di Indonesia ya sama aja sih sebenarnya kayak gitu juga, cuman biasanya kayak hantu poci ini, si hantu bungkus ini, dia tuh kayak mukanya hitam kayak gitu loh, terus serem, terus aduh aku takut banget, sumpah aku takut banget. Nah terus jadi ini tuh sempat kejadian di daerah rumah aku, tapi lumayan sih kayak 15 menit dari rumah aku. Jadi di dekat rumah aku itu ada ya kayak kampung gitulah, perkampungan gitu. Nah terus salah satu ada yang meninggal gitu, ada yang meninggal gantung diri gitu ya. Terus dan dia tinggal di kontrakan. Nah pas itu, tapi yang jelas tuh kayak masih muda gitu, terus dia kayak gantung diri, stres atau apa. Nah terus akhirnya ketahuan lah kan sama warga sana, karena dia tinggal sendiri, ada ketahuan kenapa dia nggak keluar, terus ketahuan, akhirnya didobrak segala macam, ternyata gantung diri dan ya di rumah kontrakan gitulah. Terus udah gitu, nah ternyata usut punya usut, ternyata dia di makaminnya kayak kurang bener gitulah ya, kayak belum dicabut ininya, tali pocinya kayak gitu. Nah akhirnya dia tuh kayak ngedatengin ke tetangga-tetangganya satu-satu, terus minta dibukain talinya gitu, tali pocinya. Sumpah creepy banget kalau dia ngetok-ngetok terus tiba-tiba kita yang buka, terus tahu-tahu itu poci. Ya Allah guys, ya Allah amit-amit, ya Allah. Enggak mau banget, jangan sampai kejadian ya sama kalian juga. Gitu. Terus akhirnya selesaikan juga karena ada salah satu orang pintar gitulah, akhirnya dia juga diteror kan, ibaratnya datang ke rumah dia juga, terus akhirnya dibukain pintunya. Dan karena ini orang pintar, dia berani kayak ustadz gitulah. Terus udah gitu akhirnya si pocinya ini ditolongin dicabut kayak gitu, kain kafannya, tali pocinya tuh dicabut kayak gitu. Jadi akhirnya dia nggak neror lagi gitu lah. Akhirnya dia udah ibaratnya udah tenang lah kayak gitu. Serem banget ya. Kalau kalian pernah nggak ada kejadian di sekitar kalian, atau kalian pernah lihat kayak gitu? Pernah nggak? Coba komen di bawah ya. Yang ketiga ada tuyul atau toyol. Nah kalau di Indonesia itu namanya tuyul, tapi kalau di Malaysia itu namanya toyol. Nah tuyul atau toyol ini merupakan, dia wujudnya kayak anak kecil, terus udah gitu rambutnya botak ya, nggak ada rambutnya, dia kayak anak kecil, terus dia cuma pakai sempak celana dalam aja kayak gitu. Terus dia berkeliaran, dia biasanya suka nyari uang
tetangga-tetangganya atau masyarakatnya kayak diambil-ambil gitu, tahu-tahu nanti tiba-tiba tetangga-tetangganya kayak hilang uangnya dan nggak ada yang sadar ternyata ada yang melihara tuyul kayak gitu. Jadi itu biasanya kalau yang memelihara itu dia harus menyusui, jadi layaknya anak aja ya, dia harus kayak nyusuin si tuyul ini, terus dia harus gendong-gendong, terus ajak main. Creepy banget ya. Terus apa namanya, biasanya maghrib tuh dia kayak apa keluar terus kayak iniin gendong-gendong anaknya kayak gitu. Nah kalau kalian ngeliat di tetangga kalian ada yang kayak gitu atau lagi ngegamblok kayak gitu, itu patut dicurigain gengs, siapa tahu dia ngegendong tuyul kayak gitu. Nah katanya kalau misalkan seseorang yang memelihara si tuyul atau toyol ini, dia tuh di dunianya itu kayak lama-lama semakin hampa kayak gitu karena terserap oleh si toyol atau tuyul ini gitu loh. Ngeri banget ya gitu. Aku juga pernah sih denger, di sekitaran rumah aku juga, tapi kayak beda jauh, tapi aku masih inget sampai sekarang gitu. Itu udah long time ago tapi aku masih inget sekarang. Jadi ada ibu-ibu, jadi dia kalau maghrib sering banget nimang-nimang anak atau enggak digemblok. Padahal kalau kita lihat kayak orang normal lihat itu kayak nggak ada apa-apa gitu. Itu kayak gendong anak tapi sebenarnya nggak ada apa-apa di punggungnya dia atau di tangannya dia kayak gitu. Aneh kan gitu. Jadi terus dia kayak gemblokin anak gitulah, ngeri banget ya. Terus ya udah akhirnya punya usut, ternyata dia miara si tuyul itu, tapi orangnya tuh udah nggak tahu kemana sih gitu, udah nggak tahu. Tapi aku serem banget sih sumpah. Nggak, kalau misalkan sometimes kan ada orang-orang yang pengen kaya tapi cepet loh kayaknya, mereka nggak mau kerja, mereka nggak mau cari uang dengan halal gitu ya, dengan cara halal, tapi maunya instan ya. Akhirnya percaya sama tahayul, kayak percaya sama yang kayak gitu hal mistis kayak gitu, maunya pesugihan atau apa. Kan aku juga udah pernah bahas nih, kalau kalian belum nonton please nonton ya, yang tanda-tanda resto terseram atau punya pesugihan kayak gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Lanjut. Nah yang keempat itu ada yang namanya kuyang atau penanggalan ya. Kalau di Indonesia namanya kuyang, biasanya adanya di Kalimantan atau di Malaysia namanya penanggalan ya. Oke, jadi wujudnya itu wanita, rambut panjang, tapi badannya itu adalah organ-organ dalam wanita dan dia terbang-terbang gitu, geng. Nah, kalau kalian penasaran, aku tuh pernah nonton film Thailand itu namanya Inhuman Kiss. Nah, kalian harus banget nonton tuh kalau kalian belum nonton. Sebenarnya cerita alurnya tuh aku suka, bagus, dan ternyata kalau aku tonton di yang film Thailand itu nggak seserem itu sih, karena romance, dia romance tapi horor gitu. Jadi kalian harus banget sih nonton itu, dan itu salah satu film horor terbaik di Thailand gitu. Kalian harus banget nonton itu yang dinamakan kuyang gitu. Nah kayak kalau di cerita si Inhuman Kiss itu ternyata di Thailand juga sama, berarti hampir sama antara Thailand, Indonesia sama Malaysia. Jadi penanggalan, kuyang, sama kalau di Thailand aku lupa namanya, Inhuman Kiss, kalian nonton tuh ya. Nah itu dia tuh suka banget sama darah gitu, makannya tuh darah, terus organ-organ dalam, biasanya anak kecil atau ibu hamil dia suka, terus bayi dia suka, sama kalau yang di Thailand itu sama binatang-binatang juga, misalnya kayak sapi, punya babi kayak gitu, dia makan organ dalamnya aja tapi badan luarnya enggak dimakan, jadi dia cuma makan dalamnya aja kayak gitu. Next, lanjut. Nah kita masuk ke yang terakhir, yaitu wewe gombel atau hantu kopek. Nah kalau di Indonesia itu namanya wewe gombel, atau kalau di Malaysia itu namanya hantu kopek. Nah
sama wujudnya mirip ya. Jadi wewe gombel kalau dalam bahasa Jawa itu roh jahat atau nenek gombel. Jadi dia tuh wujudnya nenek-nenek atau mama-mama gitu, tapi punya payudaranya yang besar, terus mengayun gitu, terus dia rambutnya panjang, terus gede, tinggi, creepy kayak gitulah, creepy banget ya pokoknya. Nah terus di Malaysia pun sama kayak gitu juga. Nah dia tuh suka banget sama anak kecil. Jadi sebenarnya dia tuh suka kayak nyulik anak kecil kayak gitu, dia kidnap anak kecil dan dia sebenarnya anak kecilnya bukan untuk disiksa atau diapain gitu ya, disakiti enggak. Tapi yang masih wewe gombel atau hantu kopek ini biasanya mereka itu ya dipelihara aja anak kecilnya, jadi bukan untuk di apa namanya disakitin gitu, enggak. Mereka tuh memang suka anak kecil dan pengen punya anak kecil sebenarnya kayak gitu. Nah makanya kita sering banget kan kalau kayak dulu orang tua tuh sering banget ngomong jangan keluar malam-malam, jangan keluar maghrib biasanya kayak gitu ya kan, ya nggak? Kalau di rumah kalian, area rumah kalian gimana? Kayak gitu juga nggak? Maghrib jangan keluar, nanti diculik sama wewe gombel kan gitu kan biasanya gitu. Jadi seperti itu, mereka karena suka banget sama anak kecil dan nggak disakitin gitu loh. Biasanya suka anak kecil yang dicuekin gitu loh sama orang tuanya, jadi kayak nggak diperhatiin, nggak dipedulin sama orang tuanya, biasanya diambil sama wewe gombel. Nanti once ketika orang tuanya ini sadar, baru dikembalikan sama wewe gombel kayak gitu sih ya. Roh jahat kalau dalam bahasa Jawa gitu. Terus nah aku lupa, yang wewe gombel itu Ari Lasso tuh pernah ketemu, geng. Kalian tuh coba deh cari video YouTube-nya Ari Lasso. Dia pernah nyeritain kalau dia waktu itu manggung di mana ya, Sulawesi atau di mana gitu, aku lupa. Pokoknya di kota kecil, terus kayak pokoknya kamarnya tuh udah creepy banget. Dan dia diinin sama wewe gombel kayak gitu. Serem banget gitu. Jadi ada di atas TV hotelnya gitulah. Terus akhirnya pas Ari tidur, wewe gombelnya kayak nidurin dia, terus payudaranya gitu-gitu. Ini serem banget. Kalian kalau penasaran, kalian cari videonya Ari Lasso deh, atau kalian udah pernah apa namanya nonton. Coba komen di bawah. Kita udah sampai ke penghujung videonya. Terima kasih kalian yang sudah nonton YouTube channel aku. Aku nggak sabar buat bikin video lagi untuk kalian karena banyak banget yang aku pengen bahas dan terjadi lately akhir-akhir ini ya, kejadian-kejadian yang pengen banget aku bahas sih sebenarnya. Apa aja banyak, nanti tungguin ya. Oke, but other than that, thank you so much for watching our video. Don't forget to tell your mom, your dad, your sister, your sibling, your brother, or anyone else, your friend, ya, to like me and subscribe me gitu ya. Terus jangan lupa komen videonya. Kalau kalian suka atau nggak suka juga nggak apa-apa ya. Terima kasih sudah nonton video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.